Halo Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Petaka Sumpah Pocong. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini aku dapat dari Mbak Cantik namanya Naya. Aku pas dengar kabar kejadian ini, dulu shock, tapi lebih shock lagi pas tahu detailnya. Mengocok perut, tidak mengocok perasaan. Dari sekian cerita yang aku olah, cuma ini bikin bingung antara mau nangis, marah, atau ketakutan. Jirlah disclaimer dari Mbak Naya dan juga aku, kalau sebetulnya sumpah ini bukan hal yang dibenarkan di musim ya, tapi entah kenapa ini terjadi. Terlepas dari apa itu sumpah pocong, semoga kalian memetik hikmah dan pelajarannya. Apa itu sumpah pocong? Semoga kalian memetik hikmah dan pelajarannya. Semoga tetap jadi manusia yang bisa alias bijaksana dan bertanggung jawab. Sudut pandang Mbak Naya. Aku nggak bisa sebutin nama desa aku tinggal. Intinya aku tinggal hanya berdua dengan ibu kandungku. Mbok Ima nama panggilan akrabnya di desaku. Bapak sudah meninggal lebih dulu. Disusul adikku meninggal yang waktu itu umurnya masih balita. Aku juga punya satu kakak perempuan yang terhitung sudah 5 tahun gak pulang ke Indonesia. Iya, dia TKW di Taiwan dan kabar terakhirnya aku dengar 2 atau 3 tahun yang lalu. Awal mula kejadian ini tahun 2008 waktu aku masih SMA. Aku cuma fokus sekolah dengan ibuku Mbok Ima kerja di salah satu rumah tetangga kami yang bisa dibilang juragan juga di desa kami. Ibuku kira-kira pada saat itu umurnya 60 tahun. Masih kuat kerja sebagai ART di rumah juragan itu. Kita panggil nama juragan muda itu Pak Hanif dengan istrinya Mbak Vivi. Pekerjaan ibuku seperti biasanya ART pada umumnya. Mengurus 3 anak Pak Hanif yang masih kecil-kecil. Bersihkan rumah, cuci piring atau baju, ngurus tanaman, siapin makanan dan lain-lain. Tapi aku beruntung ibu kerja di sini karena keluarga Pak Hanif selain dermawan, tapi juga nggak pernah mengindas orang. Apalagi istrinya selalu kelewatan baik sama ibu. Seringkali pekerjaan ibuku sedikit karena sudah diselesaikan dengan Mbak Vivi. Seringkali waktu ibuku baru datang pagi-pagi, ibuku malah disuguhi sarapan dengan Mbak Vivi. Malah setiap kali sore ibuku mau pamit pulang ke rumah, Mbak Vivi nggak jarang menitipkan makanan mateng untukku di rumah. Mereka memang sering masak-masakan enak dan mewah, supaya Naya juga bisa coba di rumah. Selalu begitu salam Mbak Vivi untukku waktu menitipkan makanannya ke ibu. Ibuku sering cerita Mbak Vivi memang istri yang rajin. Bahkan rajinnya mengalahkan ibuku yang ART-nya. Ibuku seringkali nggak enakan. Padahal Mbak Vivi sah-sah saja kalau bermalas-malasan atau bersikap Mbak Ratu. Tapi Mbak Vivi anggap ibuku tak ini seolah ibunya juga. Pak Hanif ini sungguh sempurna di mataku. Disegani dan dihormati karena beliau kaya raya. Lahan bisnisnya pertaniannya di mana-mana. Juga sudah bangun masjid megah di desa kami. Kalau belum lagi beliau orang yang religius, bukan cuma warga yang merasa segan, tapi ibuku bahkan Mbak Vivi sendiri pun segan dengan sikap pendiam dan berwibawanya Pak Hanif. Begitulah latar keluarga dari keluarga tempat ibuku bekerja. Setelah 3 tahun bekerja di sana, aku dengar suatu hari keluarga Pak Hanif pergi ke Malang selama beberapa hari. Tapi ibuku tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong tersebut. Jadi Pak Hanif menitipkan kuncinya ke ibuku. Singkat cerita, setelah kepulangannya dari luar kota, ibuku yang lagi di rumah dipanggil Pak Hanif ke rumahnya. Pulang-pulang dengan wajah ibu yang lemas,
Ibu cerita kalau emas perhiasan Mbak Vivi raib. Mbak Vivi yakin perhiasan itu ia letakkan di kamarnya. Ibu semakin ketakutan karena baru pertama kalinya lihat Pak Hanif marah besar dan kesal sekali di hadapan ibu. Apalagi emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga mereka. Ibu menangis sejadi-jadinya di rumah, mengingat keluarga itu baik dan ibu merasa dirinya gak sanggup menjalankan tanggung jawabnya jaga rumah Pak Hanif dengan baik. Pak Hanif dan Mbak Pipi pun heran kenapa tanpa adanya tanda-tanda maling, emas Mbak Pipi bisa hilang. Mbak Pipi juga yakin kamarnya dikunci rapat, tanpa ada kerusakan di pintunya juga. Hanya lemari tempat penyimpanannya saja yang terbuka, gak kayak semula. Selang beberapa hari hilangnya emas perhiasan Mbak Pipi, secara nggak langsung Mbak Pipi dan Pak Hanif menunjuk ibu sebagai pelakunya. Gimana enggak? Karena dipikir-pikir cuma ibu yang punya akses masuk ke rumah Pak Hanif. Antara rasa sedih melihat kondisi ibu yang sampai bersumpah demi Tuhan dan rasa sakit hati juga dari tuduhan yang Pak Hanif lontarkan sekarang sudah menyebar ke seluruh warga desa. Dari desusnya sampai ke telingaku. Ibu ini pencuri yang serakah, lapar harta karena meraup semua perhiasan wanita dan tabungan milik keluarga Pak Hanif. Ibuku dipecat bekerja di rumah Pak Hanif. Istrinya pun bungkam karena ikut kecewa dengan perilaku ibu. Ibu yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri dan paling dipercaya di keluarga Pak Hanif. Betul-betul gak ada toleransi lagi di sana. Besoknya setelah kabar dipecatnya ibu, kami putar otak lagi bagaimana bisa menyambung hidup. Apapun masalahnya, hidup bakal terus berjalan. Apapun masalahnya, perut harus tetap terisi. Tapi di hari itu warga datang dengan emosinya menggeledah rumah kami. Betul saja, tanda-tanda emas itu bahkan emasnya pun gak ditemukan. Rumah kami telanjur berantakan, tapi warga tetap dengar emosinya menuduh ibu sebagai pencurinya. Banyak yang emosi dan benci sekali dengan kami. Akhirnya, kami terus-terusan sabar menghadapi hari demi hari penuh tuduhan. Sampai pada akhirnya ada dua warga menjemput ibu di rumah untuk ke rumah Pak Hanif. Di sana Pak Hanif sudah menunggu. Aku menemani setiap detik apapun yang ibuku lalui waktu itu. Di sana aku lihat keramaian dari penduduk desa kami yang di dalamnya ada Pak Hanif juga beberapa pemangku desa. Dengan sopan mereka menyuruh kami masuk dan duduk. Bahasanya yang tertata itu seolah menuduh tajam ke ibu masih soal pencurian emas. Di situ juga mereka membahas soal aku yang nantinya tahun depan setelah lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Karena ibuku cuma gaji dan tabungan pas-pasan. Tanpa aku tahu juga ibu pernah meminta pinjam ke Mbak Vivi dalam jumlah yang banyak. Tapi semua kesempatan itu di tangan Pak Hanif. Akhirnya Mbak Vivi dan Pak Hanif gak bisa meminjamkan uang untuk pendidikanku. Karena Pak Hanif tahu pasti ibuku gak mampu mengganti utangnya. Dan akhirnya sampai sekarang ibu belum dipinjami uang oleh Pak Hanif. Menurut pemangku desa di sana dan keluarga Pak Hanif, menyuruh ibuku mengaku saja kalau memang betul ibu siap dimaafkan dengan ikhlas. Yang penting emas itu dikembalikan. Sambil menangis ibuku lagi-lagi bersumpah di hadapan banyak orang. Fitnah sudah menyebar kabar bahwa ibulah pencurinya. Ditambah warga juga semua tahu cerita mengenai kelanjutan ke sekolahku. Ibu betul-betul sama sekali gak tahu menahu bahkan soal perhiasan itu. Awalnya aku bisa sabar, tapi lama-lama tangisku juga pecah. Sakit hati dan rasa sedih yang udah gak bisa aku bendung lagi. Aku betul-betul gak percaya ibu seberani itu mencuri di rumah orang yang kami kenal baik. Karena dari pertemuan ini gak menemukan titik tengah, akhirnya Pak Jil sebagai penengah dari masalah ini mengusulkan untuk ibu bersumpah pocong.
demi membuktikan kalau memang ibuku memang pelakunya. Kalau memang betul bukan pelakunya, lebih baik jangan langsung mengambil keputusan iya. Dipikir-pikir lagi karena resiko dari sumpah pocong betul-betul bahaya dan disarankan untuk berunding dengan keluarga Pak Hanif lagi. Di situ Mbok Ima menyetujui salahnya Pak J. Tapi di sini Mbok Ima langsung menyetujui sumpah pocong itu. Tapi Pak J tetap nyuruh Mbak Ima ini jangan terlalu cepat ambil keputusan. Pikirkan selama sehari atau 2 hari dulu soal sumpah pocong ini. Aku sama sekali nggak ngerti soal apa itu sumpah pocong. Aku cuma baru dengar juga dari peristiwa ini. Ibu langsung mengiyakan tawaran dari Pak J tanpa dipikirkan dulu keputusannya. Aku tanya ke ibu apa itu sumpah pocong. Tapi kata ibu itu cuma sumpah biasa sebenarnya, gak ada resiko apapun. Setelah pulang dari rumah Pak Hanif, sorenya Mbak Pipi ke rumah hanya untuk meyakinkan ibu lagi. Bu, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya gak bisa menyebut pasti Mbok pelakunya. Tapi mungkin Mbok bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal merahasiakan soal ini, termasuk dengan Mas Hanif. Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf. Insya Allah saya akan memaafkan. Mungkin terkait siapa pelakunya, kita bisa merahasiakannya. Dan saya bisa berbohong dan Mas Hanif seolah perhiasan itu cuma keselip di lemari atau bagian manapun, itu bisa saya atur. Saya siap demi kebaikan semua. Jelas Mbak Vivi. Tapi kami gimana pun itu semua pilihan ibuku. Mbak Vivi tetap membolehkannya juga justru mendukung kalau memang itu betul-betul dilakukan ibuku. Sebelum pulang, Mbak Vivi memeluk ibuku, berharap semua ini lekas menemukan jalan keluar. Tapi aku juga agak curiga dengan ibu. Sikap ibu kelihatan lebih panik dari sebelumnya, semacam gak siap. Aku juga lumayan gak yakin kalau ibu setuju dengan pilihannya sendiri. Aku lebih banyak diam dan gak banyak omong sepatah kata pun soal sikap ibu. Aku juga terkesan sudah memfitnahnya kalau aku sudah memikirkan ini, apalagi kalau sampai bertanya. 2 hari berselang akhirnya prosesi pun dilaksanakan. Yang tadinya mau digelar di masjid desa, tapi kami pindah tempat di rumah Pak Hanif. Karena keadaannya gak memungkinkan, kasus ini sudah menyebar luas, maka dari itu menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan. Ditambah menurut Pak J, takut ada hal yang gak diinginkan terjadi, karena prosesi ini gak bisa langsung disaksikan oleh terlalu banyak warga. Sore itu ibuku diperlakukan layaknya sudah meninggal, karena memang itu syaratnya. Selepas asar, sekitar jam 4, barulah ibuku dimandikan dengan beberapa perempuan di desa kami, termasuk aku dan Mbak Vivi. Kemudian ibuku dikafani dan direbahkan di keranda yang kemudian diletakkan di dalam masjid, dengan Pak J yang berperan sebagai saksi netral. Prosesi ini dimulai. Dalam proses ini memang dibutuhkan seorang yang gak ada di pihak siapapun. Di tengah acara barulah ibuku bersumpah. Yang seingatku ibuku bilang, "Saya bersumpah bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini," ucap ibuku dengan jelas dan padat. Selesai prosesi itu, aku dan Mbak Vivi membukakan kafan ibuku. Kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya Pak J menitipkan secari kertas berisi nomor HP-nya. Untuk berjaga apapun masalahnya soal spiritual, bisa menghubungi Pak J. Masih ada rasa ingin tahuku, akhirnya aku tanya betul-betul ke ibu. Beneran bukan ibu akan pelakunya? Pertanyaan itu betul-betul tak terbendung. Yang aku pikirkan, apa jadinya jika betul ibu yang mencuri? Tapi apapun niatnya, mau itu hilap atau gak sengaja,
Naya ngeri melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Di prosesi itu pun sangat-sangat serius. Aku memikirkan akibatnya bakal seperti apa kalau memang betul. Jawaban ibuku cuma, "Insya Allah semua akan baik-baik saja nak, karena memang ibu bukan pelakunya." Jawab ibuku singkat dengan raut yang sekarang gak setegang tadi. Aku akhirnya bisa tenang sedikit. Setelah itu kami merasa diasingkan oleh penduduk desa. Ibuku juga akhirnya mendapat kerjaan baru untuk menyambung hidup kami di pabrik tahu, untuk menjualannya keliling desa atau mengantar tahu ke pedagang pasar. Ibu selalu bekerja dari jam 6 pagi sampai sore, baru hadir di rumah biasanya jam 5 sore. Baru 2 minggu umur ibu kerja di pabrik itu. Satu sore aku nungguin ibu pulang sampai jam 10 malam. Karena aku panik, aku akhirnya nyari kemanapun aku bisa. Alat komunikasi kami pun cuma satu-satunya HP yang kami tinggal di rumah untuk menghubungi keluar. Ibu pun gak pernah bawa HP itu kerja. Aku pergi ke pengepul tahunya, tapi kesaksian pemilik pengepul itu, ibu sudah setoran uang hasil dagang. Mana ibu pergi kira-kira? Gak mungkin dia mampir ke suatu tempat. Mana? Aku betul-betul gak ketemu ibu. Akhirnya aku pulang dengan tangan kosong. Tapi terkejutnya aku pas sampai di rumah, sepeda ibu sudah terparkir di depan teras. Aku langsung cepat-cepat masuk ke rumah dan cek ibu. Ternyata dia ada di kamar sedang tidur. Aku lega akhirnya. Aku juga mau tidur, tapi kasurnya kehalang tubuh ibuku yang posisinya melintang di kasur. Gak ada space atau sisa ruang lagi untuk tubuhku. Aku pikir ini aneh. Apa ibu kecapean? Aku gak berani banguni. Aku akhirnya tidur di ruang tamu. Selama aku berusaha untuk tidur, aku punya perasaan gak enak mengenai ibu. Juga soal posisi tidurnya yang gak seperti biasanya. Akhirnya aku cek lagi ke kamar, siapa tahu ibu berubah posisi jadi aku bisa tidur di sebelahnya. Tapi ternyata enggak. Malah posisinya masih seperti tadi. Betul-betul seperti orang yang sudah meninggal. Tangannya dilipat ke dada dengan badan yang kaku. Aku balik lagi ke ruang tamu. Lagi-lagi gak mau bangunin ibu yang kelelahan. Waktu di ruang tamu, aku pun mulai tidur. Lama-lama masuk ke dalam mimpi yang menurutku inilah pertanda buruk untuk ibu. Aku mimpi ibuku ada di suatu tempat entah di mana. Tapi mataku tiba-tiba seolah tertutup. Dan aku dengar banyak orang menangis di sekeliling. Aku bingung dan ketakutan. Yang akhirnya aku bangun dalam keadaan shock dan berkeringat keras. Tanpa sadar juga, aku sudah menangis deras yang buat wajah aku betul-betul basah. Sekedar memastikan lagi, akhirnya aku lari ke kamar ibu. Aku lihat di situ ibu kusyuk sholat tahajud dan posisinya sedang rukun, menunduk tangan memegang lutut. Aku lagi-lagi lega. Aku kembali tidur karena memang normalnya ibu sholat tahajud setiap hari di jam yang sama. Subuhnya aku bangun seperti biasa untuk kegiatan sehari-hari. Tapi aku bingung karena sudah jam 6 pagi, ibu belum bangun. Gak ada pergerakan apapun dari ibu. Karena sebelum jam 6 ibu biasanya sudah berangkat pergi ke pengepul tahu. Aku lagi-lagi ke kamarnya, bermaksud bangunin ibu, mungkin dia lupa. Tapi aku goyang-goyangkan badannya betul-betul gak bergeming. Posisinya kini yang sama tapi melintang di kasur dengan kepala dan wajahnya agak telungkup menghadap kiblat. Aku merinding yang juga panik langsung menelpon Pak J. Untungnya Pak J cepat datang ke rumahku dengan istrinya. Beliau langsung ke kamar ibuku dan aku melihat ekspresi Pak J yang kaget. Pak J istighfar seolah hal buruk sudah terjadi. Ibumu udah gak ada nak, jelas Pak J. Aku yang dipelukkan istrinya tiba-tiba pingsan seketika. Paginya aku terbangun di hadapan ramai orang. Di rumahku juga aku lihat ada Mbak Vi yang merawat aku selama pingsan.
Setelah aku sadar, Pak J baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Waktu pertama ia melihat ibu, Pak J melihat wujud ibu yang sudah dibungkus kain kafan dengan posisi tubuh yang persis seseorang yang sudah di liang kubur. Ditambah fisik dari ibu betul-betul sudah menyerupai pocong yang pucat dan tidurnya menghadap arah kiblat. Dari penglihatanku, ibu biasa saja, seperti orang yang sedang tidur normal. Malam itu juga diadakan acara tahlilan di rumah Pak Hanif. Karena pada saat itu aku masih SMA dan lugu gak mengerti apapun, jadi Mbak Vivi lah yang menyiapkan segalanya. Ibuku dimakamkan juga pada sore itu yang dibantu keluarga Pak Hanif dan Mbak Vivi. Mbak Vivi selalu berusaha menenangkanku di dekatnya. Aku lihat gelagat Mbak Vivi yang merasa betul-betul menyesal dan bersalah padaku. Belum selesai sampai di sini, Pak J akhirnya mempertemukan aku lagi dengan keluarga Pak Hanif. Maaf Du, kami harus membahas ini. Walaupun saya tahu adik masih berduka, tapi pihak Pak Hanif butuh klarifikasi. Jelas Pak J, yang hanya aku balas dengan anggukan. Sebetulnya menurut Pak J dan keluarga Pak Hanif, sebelum ibu dimandikan atau masih dalam keadaan tidur, mereka melihat ibuku sudah rapi menjadi pocong. Keadaan yang sungguh berbeda dari apa yang aku lihat. Cuma aku melihat ibu layaknya orang tidur biasa. Pak J juga bilang memang ini konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong. Ya resikonya kematian. Aku yang masih gak terima sama sekali kalau ibuku mencuri, bahkan berani berbohong. Aku jelaskan pada mereka kalau ibuku sakit biasa. Ibu memang punya riwayat sakit ginjal, tapi sudah lama dan diagnosanya gak begitu parah. Aku masih gak menduga kalau ibu mencuri barang berharga dari Mbak Vivi, orang yang begitu baik dengan keluargaku, yang sering disanjung juga ibuku kebaikan mereka. Setelah dipikir-pikir gak ada yang gak mungkin. Aku perlahan menerima kenyataan kalau memang ibuku yang nyuri. Sebetulnya kurang puas mungkin dari Mbak Vivi yang belum menemukan di mana emasnya. Tapi Mbak Vivi juga akhirnya memaafkan dan lebih menyesal mengambil jalan nekat seperti itu. Daripada hartanya gak seberapa itu harus menelan korban lagi. Jadi Mbak Vivi lebih baik gak nyari lagi siapa pencurinya. Gak ada yang bisa menggantikannya. Wah, tapi harta bisa dicari lagi. Setelah kepergian ibuku, jadi sendirian, hidup mandiri, yang mau gimana lagi. Rasanya semakin aku sendirian, aku masih merasa ibu ada di sini. Wangi serimpi khas jenazah masih tersium di penjuru rumah. Antara sedih tapi ngeri. Beberapa hari kemudian, aku mimpi bertemu ibu. Aku yakin ini bukan mimpi karena terlalu nyata. Tapi kalaupun ini nyata, ini terlalu gak logis. Aku dengar ibuku sambil mengelus rambutku dan memanggil, "Du, Du." Kemudian aku bangun, melihat di depanku ada ibu yang sedang sholat memakai mukena putih dengan posisi rukuk di samping tempat tidur. Aku masih gak yakin ini mimpi. Aku amati gerakannya nyata. Bahkan angin malam waktu itu terasa semelit. Semakin aku amati, aku semakin lemas dan gelap. Bangun, sudah pagi. Tapi aku bukannya segar, malah ngerasa lemas dan aku pingsan lagi. Setelah dari kejadian itu, aku jadi takut ada di rumah sendirian. Jadinya aku cerita ke Mbak Vivi, Pak Hanif, bahkan Pak J kalau ibu masih ada di rumah. Mau dibantah seperti apapun, yang aku lihat itu ibu, nyata. "Jangan perlihatkan lagi Bu, saya takut, saya sendirian di rumah," ucap aku setiap aku sendirian di rumah. Semenjak itu tidak ada lagi gangguan dari ibuku. Tapi yang namanya itu ibuku, aku gak pernah lupa gimana aku merasakan kehadirannya di sini. Apalagi aku menyaksikan detik kematiannya. Singkat cerita, aku memutuskan pindah ke Surabaya karena budeku menawarkan tinggal dengannya. Budeku atau saudara jauh dari almarhum bapakku, namanya Bu AS.
Aku pindah membawa seluruh barang yang bisa dibawa. Waktu aku angkut lemari yang ada di dapur, aku sekalipun sapu juga karena debu numpuk yang selama ini gak tersentuh tangan. Aku nemu satu kantong plastik kecil yang sengaja diikat rapi di bawah lemari itu diletakkan. Takutnya ini punya ibuku. Aku buka dan ternyata isinya perhiasan emas, satu kalung dan 2 emas yang berukurannya gak terlalu besar. Punya siapa ini ya? Aku gak pernah lihat ibu pakai perhiasan ini. Untuk apa ibu simpan perhiasan ini? Jangan-jangan ini perhiasan Mbak Vivi. Akhirnya karena aku mikir juga perhiasan yang ternyata sedikit ini udah ngambil nyawa ibuku, aku niatnya aku simpan saja dan suatu saat aku jual yang paling harganya gak seberapa itu. Aku sudah dibuat kesal dengan keputusan Mbak Vivi karena menghilangkan nyawa ibuku. Bahkan aku ingat Pak Hanif bilang, hilang semua, ternyata cuma 3. Ya kalaupun cuma 3, kenapa bilang semuanya? Kalau memang semuanya, ini sedikit banget. Sudah kalau perasaanku waktu itu. Pilihanku untuk tetap aku simpan saja entah sampai kapan. Setelah kurang lebih 1 tahun, kalau nggak salah, aku pikir perbuatanku ini salah dan gak tega juga ke Mbak Vivi. Kalau memang cuma 1 biji, tapi itu barang berharga. Siapa yang gak akan murka atau panik kehilangannya, ya kan? Dari Surabaya aku putuskan untuk ke rumah Mbak Vivi waktu itu, ke desa tempat aku tinggal dulu, untuk sekedar mengembalikan perhiasannya ini. Ternyata betul itu punya Mbak Vivi. Ada lagi Mbak yang hilang, siapa tahu ibuku sudah menjualnya. Nanti biar aku gantikan lagi. Tanya aku memastikan dan mau tahu juga apa memang ada sebanyak apa yang hilang. Gak perlu Naya, cuma ini aja kok yang hilang, jawab Mbak Vivi dengan entengnya. Lagi-lagi aku berpikir cuma ini yang buat nyawa ibuku melayang. Terima kasih Naya, kamu udah baik banget mau rela jauh-jauh dari Surabaya untuk kembalikan perhiasan ini. Aku mau titip ini untuk kamu juga baik-baik ya, tawar Mbak Vivi yang memberikan kalung tersebut. Tapi aku gak mau lagi melihat wujud kalung itu. Aku mau melupakan sakit hati dan juga mau ikhlas untuk kepergian ibuku. Aku pun menolaknya dengan sopan dan balik lagi ke Surabaya. Di jalan pulang menuju Surabaya, aku berkecamuk mencari bukan hal yang dibenarkan. Tapi aku gak pernah habis pikir. Ibuku mencuri cuma untuk biaya kuliahku, bukan untuk kekayaan dan kepuasan. Kalaupun untuk kaya, sepertinya ibuku bakal mencuri dengan sejumlah yang banyak. Orang yang sesekali diampuni ketahuan mencuri pun bakal mengulangi hal yang sama, bertambah dan bertambah banyak jumlah yang dicuri. Tapi sebagai korban juga harusnya Pak Hanif tidak melebihkan menyikapi kasus ini. Akhirnya aku hidup di Surabaya dengan tenang, memulai segalanya yang baru, dan akhirnya siap menceritakan ini banyak orang untuk sharing tanpa menjagokan aib sendiri. Untuk nama yang sudah aku sebut di atas sudah aku samarkan identitasnya. Jadi kalaupun ada kesamaan, mungkin itu hanya kebetulan. Tamat. Mohon maaf kalau ada typo atau salah penyebutan. Dan cerita yang berulang, aku cuma manusia, bukan demit, apalagi bidadari. Asik. Oke Homer, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat Homers yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya tetap di channel Hom Narasi. Hai, bye-bye, sampai jumpa di next video.